asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Malam ini kami akan berbincang tentang sejarah ya. Sejarah Islam yang pertama datang ke Indonesia yang pertama kali. Cerita-cerita yang ada memang yang lebih terkenal yaitu yang bernama Syekh Subakir yang kita dapati dalam kitab Musyarraf. Kalau tidak salah dari kiri ada satu kisah bahwa Sultan Al-Ghaba dari negeri Rom itu mengirimkan 24.000 pasang ya ke Jawa, ke Nusantara. Mereka itu ingin di Jawa bisa komunikasi tentang Islam. Digambarkan dalam 43 keluarga itu semua mati. Matinya terbunuh atau gimana kurang tahu. Biasanya kalah dengan kekuatan roh halus. Saking kuatnya roh halus di Nusantara. Kemudian Sultan Al-Ghaba itu mengirim lagi yaitu 4.000 keluarga. Ternyata 4.000 keluarga itu tadi terbunuh. Tidak ada yang sisa satupun. Jadi Sultan Al-Ghaba itu akhirnya mengirimkan salah satu ulama yang betul-betul sudah sudah terseleksi. Dan salah satu ulama itu tadi ya juga ada yang terbunuh. Kenapa kok sampai ngirim ulama? Maksudnya Nusantara bisa ditempati umat Islam. Terus siapa yang masih hidup yang kuat? Yaitu salah satunya Syekh Subakir. Yang sekarang ini banyak diperkirakan yang makam-makam panjang itu diperkirakan makom beliau, makom Syekh Subakir ya. Diduga bahwa itu makam Syekh Subakir, padahal insya Allah bukan. Banyak itu yang bertempat di Blitar ada, di Jombang ada, di mana-mana ada. Disebutkan dalamnya Syekh Subakir setelah masang tumbal, dia langsung naik ke gunung Tunggal, gunung Tidar. Di situ ketemu Danyang Jawa yaitu Eyang Semar. Ya. Ketemu Eyang Semar, berunding gimana ini caranya umat Islam bisa ditempatkan. Kok bisa pertemuannya di Gunung Tidar? Masalahnya Gunung Tidar itu adalah bahasa Jawa kuno yang bisa disebut Gunung Kematian. Ada yang bilang Gunung Antaka. Gunung Antaka juga ada yang nyebut Gunung Kematian gitu. Jadi makom Syekh Subakir sebenarnya kayaknya nggak ada di sini, tapi sebagian masyarakat diperkirakan ada di salah satu tempat. Lah kisah cerita Syekh Subakir dikirim dari negeri Rum dari Sultan Al-Ghaba, yaitu yang diperkirakan di Asia Tengah.
Kemudian kita kembali ke sejarah. Ternyata abad ke-9 itu dari wilayah Lorestan, wilayah Lor, itu ada 3 suku yang pindah ke Nusantara. Yang pertama suku Lor. Ini pindah ke Jawa dan mereka disebutkan mendirikan yang namanya Lora. Yang kita cari Loran itu ternyata adanya di Kudus, yang setahu saya. Yang bisa omong orang Jawa biasa ngeloram Kudus. Bukan hanya di Gresik, di lain itu juga ada. Selain itu ada suku Jawana dan apa itu namanya? Itu berhubungan dengan suku itu. Biasanya keturunan dari keturunan Yunani itu ya. Mereka itu datang ke Nusantara dan dua-duanya tinggal di Suaradipa, di Sriwijaya. Tepatnya di Palembang ya. Itu sebabnya cara pandang mereka itu tidak jauh beda Islam dan Buddha itu gimana ya, sangat berbeda. Lain dengan orang Lor yang tinggal di Jawa, yaitu hampir sama dengan agama Islam. Itu agamanya kalau nggak salah Tantrayana. Tantrayana itu satu pemujaan yang kurang begitu paham, yang jelas agama yang berdiri sendiri. Tantrayana itu dulunya memengaruhi Buddha termasuk Hindu ya, sebelum Islam. Tapi yang dari Nusantara asli yaitu agama Jawa itu biasanya yang lebih terkenal adalah Kapitayan. Itu asli daripada agama Jawa kuno. Ngeses dulu. Itulah sampai terjadi konflik antara orang-orang Persia dan